Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membahas materi matematika tingkat SMA SMK. Dengan materi yang akan kita bahas yaitu tentang matrik dengan sub pokok bahasan masih tentang konsep matrik itu sendiri. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe untuk karya-karya berikut. Ya, langsung saja. Matriks. Sebelum berbicara lebih jauh, kita mesti harus tahu matriks itu apa. Matriks adalah susunan sekelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom dan diletakkan di antara dua tanda kurung dalam kurung biasa. Tanda kurung maksudnya tanda kurung dalam kurung biasa. Begitu dia. Atau kurung kurawal siku. Kurung kurawal siku maksudnya begini dia. Atau kurung kurawal siku. Sudah? Suatu matrik biasanya dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan unsur-unsur dari matrik itu sendiri dinyatakan dengan huruf kecil, A, B, C, dan seterusnya, huruf kecil juga. Ilustrasinya begini. Ilustrasi. Jadi dikatakan nama sebuah matrik itu dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalkan matriknya matrik A. Dengan unsur-unsurnya kan huruf kecil tadi disuruh A kecil, B, C, D, E, F, G, H, I. Seperti itu. Sehingga unsur-unsur matrik tersebut ditulis atau dinyatakan dengan huruf kecil. Sedangkan nama satu matrik, ini namanya. Dari matrik ilustrasi yang Bapak buat, dari matrik ini namanya matrik A dengan unsur-unsurnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah sekarang coba kita bahas satu persatu unsur-unsur dari matrik tersebut. Berdasarkan pengertian dari unsur-unsur dapat disimpulkan yang pertama, silakan tulis yang pertama. Baris dari suatu matrik adalah bagian susunan bilangan yang ditulis mendatar atau horizontal dalam matrik. Berarti dari unsur-unsur matrik ini mana yang mendatar? Berarti inilah baris. Ini baris pertama, baris kedua. Ini namanya baris ya. Baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Berarti matrik A terdiri dari 3 baris. Itu yang nomor 1. Yang nomor 1 kita berbicara baris. Yang nomor 2 kolom. Kita mengenali matrik tersebut sebelum kita berbicara lebih jauh.
Kolom dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang ditulis tegak atau vertikal dalam matriks. Bagian dari suatu bilangan yang ditulis tegak atau vertikal dalam matriks. Ini dia kolom. Kolom pertama, yang ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Udah. Biar sama di sini pakai huruf besar ya. Pakai Romawi. Berikutnya yang ketiga, elemen atau unsur suatu matriks adalah bilangan-bilangan real atau kompleks yang menyusun matriks tersebut. Bilangan-bilangan real atau kompleks yang menyusun matriks tersebut. Mana dia elemen-elemen tersebut? Nah, ini namanya elemen. A terletak pada elemen, ini namanya elemennya, elemen matriks. Sehingga elemen matriks A terletak pada baris pertama kolom. Nah, ini baris pertama kolom pertama. Elemen matriks B, baris pertama kolom kedua. Elemen matriks C, baris pertama kolom ketiga. Elemen matriks E terletak pada baris kedua kolom kedua. Elemen matriks H, baris ketiga kolom kedua. Itulah elemen matriks. Ya, bisa dipahami? Ini elemen. Yang berikutnya keempat, ordo. Ordo atau ukuran suatu matriks adalah banyaknya baris dan kolom dari matriks tersebut. Banyaknya baris dan kolom dari matriks tersebut. Berarti kalau dia seperti ini, berapa ordonya? Berapa banyaknya baris? Banyak baris itu 1, 2, 3. Berapa banyaknya kolom? 1, 2, 3. Berarti ordo dari matriks A, tambah di sini. Ordo matriks A berapa kali berapa? 3 kali 3. Ordonya 3. Artinya dia 3 baris dan 3 kolom. Itu ordo. Yang berikutnya nomor 5. Banyaknya elemen atau banyaknya unsur dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyak baris dengan banyaknya kolom dari matriks tersebut. Banyaknya elemen. Banyaknya elemen atau banyaknya unsur dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyaknya baris dan banyaknya kolom dari matriks tersebut. Itu ya. Berikutnya yang keenam. Ini banyaknya elemen ini nanti ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Artinya ordo ini yang nanti yang menentukan. Yang nomor 6. Nama matriks. Sudah Bapak jelaskan tadi. Nama matriks. Nama matriks disimbolkan dengan huruf besar. Sedangkan elemen-elemen atau unsur-unsur
dari suatu matrik disimbolkan dengan huruf kecil. Sudah. Nama matrik huruf besar, elemen-elemen atau unsur-unsurnya ini disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, biasanya ini cenderung angka yang digunakan. Nomor 7. Barisan matrik. Ini barisan yang tadi Bapak bilang sepertinya untuk menentukan ordo 3x3. Barisan matrik disimbolkan dengan I. Barisan matrik disimbolkan dengan I. Sedangkan kolom matrik disimbolkan dengan J. Barisan matrik disimbolkan dengan I. Kolom matrik disimbolkan dengan J. Sehingga ini letaknya terletak di barisan ke I, kolom ke J. Itu artinya I itu simbol dari barisan pertama, kolom pertama, itu artinya. Cuma disimbolkan dengan I dan J. Letak elemen. Nah, ordo. Ordo atau ukuran dari suatu matrik ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nomor 8. Ordo. Ordo suatu matrik ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Yang disimbolkan dengan, biasanya ordo suatu matrik disimbolkan dengan baris. Nah, yani baris disimbolkan dengan M kecil, kolom disimbolkan dengan N. Sehingga jika matrik di atas, ini matrik M kali N. M kali N. Sudah? Sampai situ. Sekarang kita coba dengan menggunakan contoh dalam bentuk angka biar lebih memahami. Misalkan matriknya Pak berikan matrik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10, 11, 12. Nah, hitung. Coba kenali. Terdiri dari berapa baris? Kita tunggu. Baris 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Berarti ini matriknya B. Ordonya berapa? M-nya berapa? Barisnya 3 kali 4. B 3 kali 4. Itu ordo. Ya. Yang ini namanya baris pertama, yang ini baris kedua, baris ketiga. Ini kolom pertama, kedua, ketiga. Nah, ini unsur-unsurnya. 1 terletak di baris pertama kolom pertama. 7 terletak di baris kedua kolom ketiga dan seterusnya. Ya. Banyaknya elemen. Banyaknya elemen tergantung pada banyaknya baris dan banyaknya kolom. Hitung berapa banyaknya elemen. Hitung unsur-unsurnya ada berapa. Ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matrik. Tadi itu masih pengertian. Sekarang masuk ke jenis-jenis matrik. Yang pertama ada matrik baris. Matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang hanya mempunyai satu baris saja, sedangkan jumlah kolomnya bebas. Matrik yang hanya mempunyai satu baris saja, sedangkan jumlah kolomnya bebas.
jumlah kolomnya bebas. Contohnya nomor 1 namanya matrik A, 1 2 3. Berarti matrik ini berapa baris? 1 baris. Berapa kolom? 3 kolom. Sehingga ordonya 1 kali 3. Yang kedua, matrik kolom. Matriks kolom adalah matrik kolom atau matrik lajur adalah matrik yang hanya mempunyai 1 kolom saja, sedangkan barisnya bebas. Contohnya A, 1 2 3, itu dia. Ada berapa baris? 1 2 3. Kolomnya 1. Sehingga ordonya ini berapa? 3 kali 1. Ini yang dinamakan dengan matrik kolom. Matrik yang hanya memiliki 1 kolom saja. Yang berikutnya, matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Contohnya matrik persegi. Ulang ya, matrik persegi adalah matrik yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Contohnya A, 1 2 3 4, sama barisnya 2 baris, kolomnya juga. Atau A, 1 2 3 4 barisnya sama, baris dan kolomnya sama. Yang berikutnya, yang keempat, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matrik bujur sangkar yang mempunyai elemen-elemen pada diagonal utama atau diagonal kedua ada yang tidak nol, sedangkan elemen yang lainnya nol. Contohnya satu 1 1 0 0. Ini diagonal utamanya tidak nol, sedangkan diagonal yang lain, yang ini diagonal utama ya. Diagonal utama tidak nol. Yang berikutnya, kelima, matrik identitas adalah matrik bujur sangkar yang mempunyai elemen-elemen 1 pada diagonal utama, sedangkan yang lainnya 0. Ini A 1 1 0. Ini bisa juga disebut matrik identitas atau matrik diagonal, boleh juga. Matrik diagonal tidak mesti harus 1, bisa juga dia 3 0 3 3 0, boleh. Yang penting diagonal utamanya bukan 0, itu matrik diagonal. Atau itu matrik diagonal. Matrik identitas sudah. Sekarang yang keenam, matrik segitiga. Matrik segitiga. Yang A segitiga atas
matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang mempunyai elemen-elemen di bawah diagonal utamanya 0 semua. Contohnya 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Segitiga ya. Di bawah diagonal utamanya 0 semua. Itu matriks segitiga atas. Yang berikutnya B, segitiga bawah. Adalah matriks bujur sangkar yang mempunyai elemen-elemen di atas diagonal utamanya 0 semua. A 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 5. Ini dia diagonal utamanya, di atas diagonal utamanya 0 semua. Segitiga bawah. Berikutnya matriks 0. Matriks adalah matriks yang mempunyai elemen 0 semua. Elemen 0 semua. Matriks 0 biasanya disimbolkan dengan O. 0, 0, 0. Atau O 0, 0, 0, 0. Nah, itu 3 kali 3 ya. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut lagi sedikit, yaitu tentang kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks. Matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama, ulang, matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, semua elemen-elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. A sama dengan B. Ini jika dan hanya jika. Yang pertama, ordonya sama. Ordo sama. Yang kedua, semua elemen yang terletak mempunyai nilai sama. Elemennya sama. Elemen sama. Contoh. Contoh. Diketahui matriks P. Diketahui matriks P 2 min 3 3x 2y dan Q 2 min 3 9 14. Jika matriks P sama dengan matriks Q, maka tentukan X dan Y. Jika P sama dengan Q, ditanya X-nya berapa, Y-nya berapa. Seperti itu deh ya. Kita jawab.
Ingat tadi P sama dengan Q. Sehingga di sini matriknya kita samakan. P sama dengan Q. Matrik P-nya dibuat 2 min 3 3x 2y sama dengan Q-nya 2 min 3 9 14. Ingat kita kenali matriknya dulu. P dikatakan sama dengan P sama dengan Q bisa diselesaikan apabila kedua ordo matrik tersebut sama. Kita lihat ordonya. Yang matrik P 2 kali 2, matrik Q juga 2 kali 2, sehingga ini bisa diselesaikan. Kita tempatkan dia per elemen yang seletak. 3x dengan 9. Sehingga ini 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 per 3. Berikutnya yang Y. 2y ini terletak pada baris kedua kolom kedua. Ya, yang terletak pada baris kedua kolom kedua pada matrik Q adalah 14. Sehingga 2y sama dengan 14. Y sama dengan 14 per berapa? 7. Bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut lagi satu, yaitu transpos matrik. Tadi kesamaan matrik, sekarang transpos matrik. Transpos matrik. Transpos matrik. Transpos matrik. Transpos matrik adalah sebuah matrik baru yang disusun dengan cara menuliskan baris pertama menjadi kolom pertama pada matrik baru, atau dengan kata lain merubah bentuk matrik tersebut dari baris menjadi kolom. Contoh, misalkan matrik A, B, C, D, matrik ordo 2 kali 2. Sehingga transpos matrik, maaf Bapak lupa tadi, ini disimbolkan dengan A, T, gitu ya. Maka ini A transpos menjadi baris menjadi kolom. A, B, C, D. Tinggal dibalik begitu. Baris. Tadi AB di sini barisnya AB jadi kolom. Ya. Sekarang coba matrik B umpamanya. Ini contoh 1, contoh kedua. Matrik B 1 2 3 4 5 6. Nah, itu. Matrik 2 kali 3. Sehingga B transposnya berapa? 1 2 3 4 5 6. Itu dia aja. Bisa dan seterusnya. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke soal-soal. Bapak berikan beberapa soal. Ini Bapak carikan di LKS. Atau enggak kalian yang menulis, silakan ditulis. Nomor 1, buatlah satu contoh matrik dari matrik berikut. Yang A, matrik baris. Yang B, matrik persegi berordo 3 kali 3. Yang C, matrik segitiga bawah berordo 4. Yang D, matrik diagonal berordo 2. Ya. Nomor 1. Nomor 2, tentukan transpos matrik di bawah ini. Soal nomor 2, tentukan transpos matrik di bawah ini. Yang A min 2 4 0 min 4. Itu dia.
Yang B, ini B ya. Matrik B. Satu, 9, 6, 5, 6, 7. 5, 6. 5, 6, 7. Nomor 3. Diketahui matrik P. X min 2Y 2, 3. Dan Q 5, 8, 2, 3. Jika P sama dengan Q, maka tentukan nilai X dan Y. Cuma itu saja, silakan kalian dikerjakan. Materi kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya silakan like dan subscribe untuk karya-karya berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.